Hai, halo semuanya gengs. Selamat bergabung lagi ke sini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik, dan bahagia selalu. Sebelumnya kami mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan ya. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menikmati suasana sebagai pengisi liburan Idul Fitri dan juga liburan sekolah ya. Ini tempat rekomendasi banget yang berada di Parayangan sebelum kota Bandung nih gengs ya. Inilah dia Wahoo Waterworld Parayangan. Halo, selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru kesini ya gengs. Sudah memasuki bulan Ramadan, berarti sebentar lagi akan ada liburan untuk Idul Fitri dan disambung dengan liburan sekolah nih gengs. Nah sekarang kita udah berada di daerah Parayangan ya gengs. Itu tepatnya di Jalan Panca Tengah Parayangan ya, Padalarang nih, Kabupaten Bandung Barat. Aku akan ajak kalian bermain air ya, wisata air nih yang terbesar di Jawa Barat ya gengs. Inilah Wahoo Waterworld ya. Nah itu patokannya ini kalian bisa langsung gunakan Google Map aja deh untuk pastinya ya, karena titiknya udah akurat. Dan letaknya ini pintu masuk itu tepat di seberang IKEA ya gengs. Jadi gampang banget nih patokannya IKEA ya gengs. Untuk tiket parkir masuknya itu untuk mobil 4.000 dan untuk jam berikutnya 4.000 rupiah ya. Untuk motor itu 2.000 jam pertama dan jam berikutnya itu 2.000 gengs. Gimana menurut kalian, mahal atau murah nih ya? Silahkan komen. Sempat kecewa juga ya saat kita kesini, ternyata hujan, dari gerimis malah jadi hujannya gede ya. Tapi nggak apa-apa, kita udah jauh-jauh dari Jakarta dan ini kita memasuki area parkiran mobilnya ya. Cukup luas ya, di sebelah kanan kalian bisa lihat itu gede banget parkirannya ya gengs. Dan setelah kita parkir mobil, dari sini ini disediakan mobil warawiri ya, seperti ini gengs. Jadi kita nggak usah jalan jauh nih, kita tinggal naik mobil ini, bawa barang yang secukupnya untuk berenang ya. Dan juga puji syukur nih hujannya berhenti saat kita parkir mobil ya. Emang kita boleh main-main di sini berarti. Oke, kita diantarkan sampai ke lobi depan ya, lobi utamanya ini. Kita turun di sini dan langsung lanjut ke dalam untuk membeli tiket ya. Untuk Wahoo Waterworld ini jam operasional itu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore nih. Jadi permainannya cukup panjang waktunya ya gengs. Harga tiket masuknya ya untuk perorangan itu 85.000 dan bisa double wave atau berdua ini 160.000 ya, jatuhnya jadi lebih murah nih. Ini sampai tanggal 28 Maret nih gengs. Tapi ada promonya juga kok lanjutannya sampai bulan April loh. Jadi promonya diperpanjang ya. Sebelum masuk kita juga masih bisa berfoto-foto ya, karena di depannya ini disediakan sebuah seperti monumen perahu gitu ya. Kita bisa naik ke atas dan bisa berfoto. Cukup kece nih gengs, dan juga ini bernuansa Eropa gitu ya bangunannya. Oke, kita langsung datang ke tiketnya ya. Untuk tiket ini pembeliannya cukup ngantri satu orang nih gengs, jadi nggak numpuk semua di situ ya. Cukup perwakilan satu untuk membeli semuanya. Dan di sini ada banyak loketnya, kita bisa pilih yang kosong. Untuk masuk ke area Wahoo Waterworld ini harus memakai baju renang dan wajib ya, dan juga tidak boleh membawa makanan dari luar nih gengs, jadi nanti tas kita akan diperiksa ya. Dan di sini itu lebih baiknya itu membeli tiket langsung di online atau ke website mereka ya, yaitu ke www.waterworld.co.id ya, karena di situ kalian nggak perlu ngantri lagi, langsung masuk ke pintu masuknya ya gengs. Dan untuk adik-adik yang tingginya masih di bawah 80 cm, ini masih gratis ya, dan wajib didampingi oleh orang tua gengs. Jadi jangan dilepas begitu aja di dalam ya, bahaya loh gengs. Dan untuk di Wahoo Waterworld ini sistemnya adalah semua dana di top up ke dalam gelang karet ini ya. Jadi kita nggak perlu bawa cash nih, semuanya nanti barang-barang kita taruh di dalam locker ya gengs ya. Jadi di dana yang kita top up ke sini itu minimal 150.000 ya. Dan nanti kita bisa untuk beli makanan di dalam atau untuk sewa ban dan juga yang lain-lainnya gengs. Pokoknya untuk semua kebutuhan di sini tuh cashless ya, cukup di top up di gelang karet itu, dan kita bisa top up nanti di tempat untuk penggantian baju ya. Dan inilah map areanya. Dan juga di sini kita bisa lihat ya, ada 13 atraksi atau jenis kolam. Wah, seru pastinya gengs. Oke, setelah masuk kita akan langsung menuju ke locker room, dan juga di sini ada toilet dan juga tempat untuk ganti baju, bilas dan yang lain-lain ya. Jadi ini pusatnya ke sini dulu ya. Dan di sini harga untuk menyewa ban itu dari 30.000 yang single, double-nya 50.000, dan juga untuk nyewa locker itu yang kecil tuh 25.000 dan yang family atau yang lebih besar itu 35.000 ya gengs. Juga kita bisa menyewa gazebo atau bisa menyewa juga handuk ya, buat kalian yang nggak bawa handuk itu 20.000, tapi harus deposit 80.000 gengs. Tapi nanti bisa diambil lagi setelah kita kembalikan handuknya. Dan inilah keadaan dalam WC dan toilet dan juga ruang ganti bajunya untuk ruang pria ya.
Dan ini dia locker roomnya gengs ya. Yang berwarna kuning itu untuk yang kecil atau pribadi, dan yang besar itu yang warna merah itu untuk keluarga. Jadi kapasitasnya dalamnya lebih besar yang merah ya. Dan untuk persewaan locker, sewa handuk dan lain-lain kita langsung bisa lakukan sendiri di monitor ini dengan menggunakan dana yang sudah kita top up di gelang ya. Kecuali ada masalah baru kita bisa lapor ke depan tadi gengs, yang ada kakak yang menjaga tadi. Nah, setelah kita ganti baju dan sudah meninggalkan semua barang-barang di locker, kita langsung keluar nih ya. Nah, kita bisa pilih nih mau kemana dulu nih, karena ini ada penunjuk arahnya. Dan juga kita bisa foto-foto dulu di sini dengan ikonnya dari Wahoo Waterworld ya. Itu si kura-kura kecil itu gengs. Wow, sangat luas ya. Dan untungnya hari ini habis hujan jadi nggak panas nih gengs. Memang jam kesini itu baiknya pagi atau mungkin sore sekalian ya gengs ya. Jam 2, jam 3 gitulah baiknya. Jadi matahari nggak terlalu terik ya gengs. Ini adalah area food streetnya atau food courtnya. Nanti kita kesini ya. Ini karena masih pagi jadi belum buka semuanya nih gengs. Wahoo Waterworld ini sudah merupakan tempat permain air ya, atau permainan air ini yang sudah berstandar internasional ya gengs. Jadi untuk keamanannya, safety-nya dan juga buatannya ini bahan-bahannya semua udah bukan kaleng-kaleng lagi ya. Oke, kita mulai dengan permainan pertama ya. Ini Rain Fortress. Ini sebuah permainan untuk adik-adik kecil nih ya. Dengan tinggi minimum 90 cm nih gengs. Jadi nggak boleh yang terlalu kecil juga ya. Dan di sini ada ember besar yang bisa menyiram seperti itu. Wow, asik sekali ya. Ada suara alarm bell sebelum dia embernya tumpah ya gengs. Jadi kita bisa siap-siap di bawah saat mau tumpah. Asik kan? Dan ini prosesornya juga cukup panjang dan aman ya untuk adik-adik kecil nih. Di Rain Fortress ini temanya itu adalah hutan tropis ya, dimana anak-anak dan juga orang dewasa sebenarnya juga bisa main di sini gengs ya. Ini perosotannya juga bisa untuk dewasa gengs. Dan di sini ada terdapat 8 jenis perosotan dan 1 ember besar ya, yang ada timernya untuk menyiram. Seru deh. Dari Rain Fortress ini di sebelahnya ini ada sebuah tempat makan gitu ya, seperti jajanan snack gitu, dan juga ada sebuah tempat tertutup yang bisa untuk berteduh dan untuk istirahat juga ya gengs. Di sebelahnya ini kita lanjut lagi, ini adalah Aqua Zone ya. Di sini tuh untuk permainan untuk anak-anak balita dengan kolamnya yang dangkal ya, cuma sekitar 20 cm nih gengs airnya. Dan di sini banyak permainan-permainan air ya, seperti air mancur, ada spray-spray air gitu. Cocok untuk adik-adik kecil, pasti suka bermain di sini ya. Dan lantainya ini juga aman karena ini soft ya, soft floor gitu gengs modelnya ya gengs, dan juga tidak licin. Masih di area sekitar sini, ini ada space zone ya, dengan tinggi minimal 90 cm nih gengs. Di sini ada 2 buah perosotan ya, 3 buah malah gengs ya, yang kiri kanan ini untuk yang lebih rendah atau pendek ya. Untuk adik-adik kecil juga nih, ini kolamnya ini hanya sekitar 30 sampai 40 cm aja nih gengs. Dan pilihan perosotannya juga seru-seru ya. Masih di area untuk adik-adik kecil, untuk anak-anak ini disediakan 2 buah toilet. Ini cukup besar ya, pria dan wanita dipisahkan nih gengs. Dan di sini juga disediakan untuk bilasan dan untuk ganti baju. Permainan berikutnya ini adalah play zone. Ini jadi seperti playground gitu gengs, tapi aman untuk adik-adik yang di bawah 12 tahun nih. Jadi yang udah gede nggak boleh main di sini ya. Jadi diciptakan untuk mereka yang masih kecil nih gengs. Dan ini di sini cukup banyak permainannya. Ini ada seperti goa-goaan gitu, ada untuk memanjat-manjat. Dan semuanya juga soft floor ya, jadi aman ya, tenang dan juga empuk. Ini permainannya juga ada permainan outdoor seperti itu gengs. Oke, inilah area untuk adik-adik kecil ya, untuk anak di bawah 15 tahun nih gengs ya. Jadi remaja juga masih bisa sih sebenarnya, tapi lebih ke anak-anak kecil lah ya. Permainannya lebih asik untuk mereka nih gengs. Nah, sekarang kita pindah menuju ke permainan yang lebih ekstrim ya. Ini untuk dewasa nih gengs. Yang pertama kita mulai dengan The Caterpillar nih gengs ya. Untuk bermain di sini tuh minimum 1,2 meter tingginya, jadi untuk adik-adik kecil kayaknya udah nggak bisa ya gengs ya. Dan tangga naik ke atas ini juga satu area dengan di Abyss ya, yang lebih seru lagi nanti gengs.
Dan juga di sini tuh kita akan naik ke atas, tingginya kurang lebih 17 meter dan gengs. Dan kita akan meluncur sejauh 180 meter. Mantap ya. Boleh merosot, harus menggunakan ban dengan maksimum 3 orang ya gengs, jadi nggak bisa lebih. Jadi sebenarnya gengs, di Abyss dan The Caterpillar ini bersebelahan ya, kita satu tower. Jadi kalau yang Caterpillar tadi itu yang sebelah kiri yang warnanya pink kuning, dan di Abyss ini yang warnanya ungu ya gengs. Dan di sini lebih ekstrim sih, cuman lebih pusing ya kalau menurut aku nih yang di Abyss ini, karena dia nanti di bawahnya itu yang seperti corong besar itu kita di ombang-ambing nih gengs. Mantap deh pokoknya. Dan kalau yang di Abyss ini kita hanya meluncur sejauh 120 meter ya, tidak sepanjang yang di Caterpillar tadi gengs. Dan inilah akhir daripada permainan di Abyss ya, seluncurannya ya. Sempat pusing di sini gengs karena dia naik turun terombang-ambing gitu ya, baru keluar ke air bawah sini. Dan sekarang kita pindah ke area Bumerango dan juga Super Bowl ya. Ini satu tower, jadi bisa 2 prostornya seperti biasa ya, kiri dan kanan beda gitu gengs. Oke, kita sampai ke tempat permainan atau wahana meluncur yang paling diminati dan paling bahaya di sini ya, juga paling ekstrim nih gengs, karena dia paling kencang ya. Di sini itu kita merosotnya bannya itu 3 orang maksimum, dan harus disusun yang paling kecil di depan, yang paling besar yang paling belakang supaya balance ya. Rocket Blast di sini adalah water slide atau seluncuran air tercepat dan pertama yang ada di Asia Tenggara nih gengs. Keren dong. Di Rocket Blast ini kita akan mulai naik itu dari 15 meter ketinggiannya dan meluncur sejauh 120 meter dan hanya dalam waktu 26 sampai dengan 30 detik tergantung beratnya yang naiknya ya. Jadi wah, kalian bisa lihat didorong itu dengan air lagi gengs, jadi kencang banget. Mantap. Nah, setelah kita puas bermain prosotan ataupun sliding yang ekstrim-ekstrim, sekarang saatnya kita santai relax ya. Kita ke wave pool atau kolam arus ya, atau gelombang nih. Jadi kita akan menikmati serasa di tengah laut ya, atau di pantai nih gengs ya, dengan gelombangnya yang ada 6 macam pola. Dan ini kita akan dikocok ataupun diombang-ambingkan ombak ini selama 10 menit ya gengs. Jadi lumayan lama nih gengs. Dan kadang bisa ditambahkan lagi waktunya kalau kakaknya baik nih. Untuk bisa bermain di wave pool ini jadwalnya ada 3 kali ya sehari ya. Itu dari jam 11 pagi, jam 2 siang, dan jam 4 sore ya. Dan kita harus menyewa ban untuk bermain di sini ya. Bisa yang single ban ataupun yang double ya gengs. Dan harganya yang 25.000 itu untuk yang single dan 30.000 yang double. Dan sisi paling dalam dari kolam wave ini yang paling ujung itu ya, di wave pool ini 1,8 meter ya gengs. Jadi kalau bisa jangan sampai turun saat lagi ombaknya bekerja ya, karena bisa berbahaya nih gengs. Jadi harus tetap di atas bannya sampai selesai semuanya.
Kali ini kita akan benar-benar santai, relax ya. Kita akan main di lazy river ya, sesuai namanya. Kita malas-malesan di atas ban. Dan ini bannya ada yang bisa satu orang tunggal ataupun yang bisa berdua ya. Dan kita sudah bayar sesuai dengan yang di wave pool tadi ya. Jadi sekali bayar bisa berkali-kali gengs, tinggal kasih lihat gelangnya saja. Kita bisa ambil bannya dan main-main di sini. Di sini enak sih, nyaman sekali ya. Dan kita mengelilingi ini area sungai ini sekitar 367 meter. Jadi santai aja nih buat yang udah nggak mau ngapa-ngapain nih, udah pusing main yang ekstrim-ekstrim, kesini cocok nih ya, kita relax. Atau buat yang pacaran, buat gombal-gombalan, bagus juga nih gengs di sini gengs, cocok deh. Lalu kalau kalian masih mau bermain air lagi, tapi nggak usah yang ada arusnya seperti river, di sini juga ada lagoon dan whirlpool ya. Ini lagoon ini seperti ada air terjun kecil gitu ya. Kita bisa di bawahnya merasa dipijat dari air, jatuhnya itu air terjunnya. Dan juga di sini kolamnya lumayan dalam ya, sekitar 1,5 meteran gengs. Dan ada whirlpool juga ya. Jadi kolamnya itu airnya hangat ya, karena di sini kan agak dingin ya, lumayan ya daerah Parayangan nih gengs. Kita bisa berendam di kolam hangatnya yang tepat di sebelah dari lagunnya nih. Di sini juga ada lagun lagi atau tempat makan gitu ya, seperti resto atau food court gitu gengs. Tapi kita nggak makan di sini ya, kita kan makannya di sana yang di depan tadi gengs, karena di situ sepertinya lebih banyak pilihannya dan lebih murah-murah kayaknya. Di sini gue disediakan meja-meja dan juga payungnya untuk nongkrong ya gengs. Jadi asik ya, kita bisa melihat orang-orang yang lewat di lazy river di sebelah kiri kita, dan kita bisa menikmati suasana dengan suara air terjunnya itu yang di depannya. Wah, mantap dan cozy sekali. Oke, kita kembali ke pintu awal atau pintu masuk ya, dekat dengan tempat ganti bajunya itu ya. Nah, ini ada Odis Food Street. Di sini banyak tenan-tenan makanannya gitu ya. Dan tempatnya juga lebih luas. Kursi mejanya juga banyak pilihannya. Jadi kita nggak usah takut nggak kebagian ya. Dan makanannya di macam-macam nih ya. Ada beverage, ada aneka soto, ada nasi goreng, ada aneka snack. Wah, ada bakmi, aneka mie, ada aneka nasi. Wah, asik deh ya. Dan juga wastafelnya disediakan banyak dengan cermin yang cukup lebar dan besar nih gengs. Jadi asik ya. Dan harga makanan itu juga sangat ramah di kantong ya. Untuk tempat waterworld seperti ini hanya dimulai dari 30 ribuan loh gengs, sebenarnya gengs. Dan untuk rasanya sih boleh dibilang oke ya, masih enak lah gengs, untuk harga segini cocok lah. Mantap. Oke gengs, inilah dia video liputan kita di Waho Waterworld Parayangan Bandung nih gengs nih. Semoga informasi yang kita buat ini berguna dan bermanfaat buat kalian yang mau siap-siap untuk liburan lebaran dan juga liburan sekolah anaknya tahun 2024 nih gengs. Ini benar-benar direkomendasikan karena untuk harga tiketnya dan juga fasilitas permainan ini cocok banget ya. Bisa puas seharian di sini gengs. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis, dan yang belum subscribe, ayo dong klik subscribe sekarang juga supaya kita terus berkembang dan semangat terus bikin video-video yang keren dan informasi yang penting buat kalian semua nih. Oke, thank you for watching ya geng. See you next video. Bye bye.